Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya para operator, kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara mengambil data Excel untuk penetapan status penggunaan dan penghapusan barang milik negara melalui aplikasi Siman DJKN. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan penghapusan, biasanya syarat utama untuk melakukan penghapusan itu adalah penetapan status penggunaan. Nah, teman-teman, untuk semua barang milik negara, harus dilakukan dulu penetapan status penggunaan, baik itu tanah, bangunan maupun barang inventaris lainnya. Oke, nah teman-teman, untuk melakukan penetapan status penggunaan biasanya baik penetapan status penggunaan maupun penghapusan, biasanya kita diminta untuk membuatkan daftar barang yang akan dihapuskan. Nah, terkadang teman-teman formatnya sudah seperti ini, biasanya seperti ini, dimana dibutuhkan data nama barang, lalu kode barang, lalu NUK-nya, merek, tipe, tahun perolehan, nilai perolehan, dan nilai buku atau nilai akhir dari nilai barang tersebut. Setelah itu dan kondisi barangnya. Nah, teman-teman, inilah yang akan kita lakukan penghapusan. Teman-teman, format penghapusan dan penetapan status penggunaan biasanya hampir sama dan isinya pun hampir sama, hanya yang bisa membedakan di sini ada nilai limit untuk penghapusan. Nah, yang menjadi kendala terkadang di teman-teman operator adalah bagaimana mendapatkan nilai ini. Jika kita menggunakan aplikasi MakBMN untuk mendapatkan data tersebut, biasanya kita masuk di buku daftar, lalu kita pilih histori BMN, lalu kita pilih gabungan, lalu kita pilih OK. Nah, tanpa mengambil data barang yang mana, sehingga akan menampilkan seluruh aset yang ada di Simak BMN. Nah, setelah itu maka akan muncul, kita masuk ke kontrol, ke dashboard dulu, kita masuk ke C, lalu kita pilih BMN KPB 13, lalu kita pilih Excel. Nah, biasanya data tersebut ada di sini. Nah, teman-teman, jika kita mengcopy dari Simak BMN, maka hasilnya seperti ini. Ini bisa dilakukan, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita di sini harus memilah satu persatu. Nah, untuk itu teman-teman, kali ini saya coba membahas bagaimana mendapatkan data ini dengan menggunakan aplikasi bantu atau aplikasi yang teman-teman punya, yang namanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Sampai saat ini aplikasi SIMAN masih menggunakan aplikasi SIMAP web, artinya berbasis web, tidak secara offline. Kita harus online dulu baru bisa masuk di SIMAN-nya. Nah, teman-teman, saya coba menggunakan salah satu user yang tadi diberikan pada penanya. Oke, saya coba masuk user ini, lalu kita masuk di SIMAN. Oke, saya paste usernya sama, lalu saya masuk login. Ini di sini ada UAKPB, ada UAKPB koordinatornya, lalu ada untuk wilayah. Oke, saya pilih saja UAKPB nya, lalu kita login. Nah, teman-teman, ini tampilan pada Siman BMS, Siman JKN. Di sini kita masuk saja langsung untuk keperluan penghapusan dan PSP. Kita langsung masuk saja ke master asset. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada menu master asset. Di sini ada persediaan untuk masyarakat, tanah, alat angkutan bermotor, peralatan mesin khusus tik, alat berat, alat senjata, bangunan gedung, semuanya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat semua barang sudah tersedia.
Nah, teman-teman, karena saya mengambil contoh untuk peralatan dan mesin non-tik. Oke, seperti itu. Saya klik seperti ini. Oke, nah teman-teman di sini akan memunculkan nama barang seperti ini. Ada kode satcher, nama satcher, kode barang, barang noob, kondisinya, merek tipenya, lalu tanggal perolehannya, nilai perolehannya, nilai mutasi, nilai perolehan, nilai penyusutan, nilai buku. Nah, sini teman-teman ada nilai bukunya. Lalu status penggunaannya, lalu kita coba cek status pengelolaannya. Belum ada, nomor PSP-nya juga belum ada. Ini pertanda bahwa aset ini belum dilakukan penetapan status penggunaan. Oke, teman-teman, kita langsung saja mengcopy atau kita ekspor ke Excel. Kita pilih menu ekspor ke Excel. Oke, kita simpan data PSP. Saya coba masuk di sini di data PSP, lalu saya save. Oke, selesai, lalu terbuka. Nah, teman-teman, di sini sudah ada menghasilkan data Excel seperti ini. Nah, teman-teman, setelah itu kita tinggal melakukan copy paste. Jadi, teman-teman, kita lakukan copy paste. Jadi, yang pertama kita ambil adalah nama barangnya. Oke, misalkan nama barang. Nah, barangnya saya ambil ini hanya contoh. Misalkan saya copy seperti ini, saya copy, lalu saya masuk kembali ke nama barang, lalu di sini klik kanan, lalu paste spesial. Oke, scanner seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di kode barang. Jadi kita ambil lagi kembali kode barangnya. Kode barangnya ini seperti ini, teman-teman. Oke, kode barangnya seperti ini, contoh ya. Saya hanya mengambilkan contoh. Lalu saya kembali ke sini. Lalu saya klik kanan, lalu paste. Oke, seperti itu. Lalu kembali lagi masuk di Excelnya. Kita ambil noob, tadi yang diminta adalah noob dan tipenya, noob dan tipe. Oke, noob dan tipenya. Oke, saya langsung copy noobnya dulu. Ini noobnya kita copy. Oke, sekarang ini kita copy, lalu saya paste lagi. Kita paste di sini noobnya, paste. Lalu selanjutnya merek dan tipenya. Merek dan tipe kita ambil ini, lalu kita copy, lalu kita sini paste. Oke, seperti itu. Nah, tahun perolehan sekarang kita masuk ke. Nah, teman-teman, untuk tahun perolehan ada kita coba cek di saktinya seperti ini. Kita cek di Excel dari sakti. Nah, tahun perolehan kita seperti ini. Ada, kalau teman-teman perhatikan di sini ada tanggal dan tahun serta jamnya. Nah, teman-teman, yang kita membutuhkan hanya tahun perolehannya tanpa bulannya, tanpa bulan dan tanggalnya. Oke, caranya perhatikan. Caranya adalah kita copy file ini. Saya ulangi ke atas dulu. Saya copy ini sampai di sini. Lalu saya masuk ke Excel. Nah, teman-teman, jangan langsung di copy di sini, karena hasilnya akan seperti ini. Oke, nah sini akan muncul tahunnya. Oke, setelah itu, nah teman-teman, untuk merubah ke tahun, caranya adalah teman-teman, oke, sudah di copy tadi seperti ini. Untuk menghilangkan tanggal dan bulannya, teman-teman cukup melakukan seperti ini, di blok seperti ini, di blok, lalu diklik kanan, lalu pilih format cell, lalu teman-teman pilih custom, lalu teman-teman pilih
tekan sini di tipenya Y. Oke, 4 kali lalu OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul tahun perolehannya. Selanjutnya kita masuk untuk nilai perolehan. Oke, sekarang kita masuk nilai perolehan. Oke, kita copy, saya masuk kembali ke Excelnya, kita klik kanan, kita paste. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal nilai bukunya. Oke, teman-teman, nilai bukunya saya ambil nilai buku. Oke, nilai bukunya ada yang 90. Oke, kita copy. Jadi teman-teman, ini hanya contoh. Lalu saya klik kanan, paste. Oke, seperti kita cek. Oke, ada. Nah, sekarang kondisinya, kondisi barang tersebut kita coba cek kembali di Excel yang dari Sakti. Kita cek kondisinya, mana yang kondisi kode satker, merek, tipe, tanggal perolehan, nilai mutasi, kode barang, kondisi. Oke, dia berada di sel 7. Kondisinya masih baik. Lalu kita copy. Oke, kita masuk, lalu di klik kanan, paste. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah melakukan atau melengkapi lampiran untuk PSP maupun penghapusan. Selebihnya silakan teman-teman menyesuaikan dengan format yang sesuai dengan kementerian teman-teman minta. Nah, teman-teman, selanjutnya ini sudah selesai. Untuk persyaratan lainnya silakan teman-teman koordinasi dengan korwilnya masing-masing. Oke, teman-teman, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan melalui tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.